Ya, pemirsa, kembali lagi di Ruang Demokrasi. Saya ke Bang Frit dari Bawaslu. Bang Frit, oke, terkait dengan klaim dari masing-masing tim paslon sendiri yang mereka mengatakan bahwa mereka punya tracking yang kuat, begitu ya. Mereka punya tim, bahkan mereka punya tim hitunglah apalah statistik, begitu ya. Ini bagaimana Bawaslu melihat begitu? Apakah mereka Bawaslu melihat bahwa istilahnya ini ya tim bayangan begitu ya untuk melihat bagaimana cara kerja dari Bawaslu dan juga KPU gitu. Sebenarnya kalau kita melihat soal tim lah ya, sebenarnya kita melihat bahwa kan sejak dimulai proses ini kita Bawaslu itu melatih saksi, termasuk saksi partai dan juga saksi paslon. Itu atas anggaran negara kita latih mereka. Kita buat buku saku untuk saksi. Jadi saksi itu tahu apa yang harus diperhatikan. Kemudian di setiap TPS kan juga itu C1 dibagikan. Dan misalnya pun mereka bisa ketemu, misalnya mereka tidak hadir dan mereka mau foto, mereka bisa datang ke pengawas TPS kita, minta dong dia punya C1-nya buat untuk difoto, misalnya. Itu juga kita pasrahkan. Artinya adalah akses untuk C1 tersebut tuh banyak bisa ditemukan. Jadi sebenarnya apabila saat masing-masing tim itu ingin melakukan pengumpulan C1, mereka bisa untuk meminta C1 tersebut. Dan juga misalnya pada saat yang sekarang ini terjadikan di kecamatan, misalnya ada perbedaan antara C1 dimiliki oleh saksi, dimiliki oleh pengawas TPS, dimiliki oleh si LPPK. Mereka melihat, oh tidak cocok, ayo kita buka kotak. Mereka buka kotak. Tapi terakhirnya fungsi untuk cross check, yang mana yang benar itu mereka bisa buka apa. Tapi Bang Fritz, kalau tadi saya pakai bahasanya dari Bang Firian sendiri begitu, ini pemilu zaman now sendiri begitu ya, bahwa ini corong begitu atau suara dari tim atau pasukan dari paslon sendiri, ini suaranya lebih keras begitu dari suara KPU dan juga Bawaslu sendiri, dan masyarakat sudah mulai terdoktrin begitu dengan kapitalisasi begitu ya, isu-isu yang digoreng begitu. Ini gimana caranya begitu ya, agar Bawaslu, KPU ini tetap menjadi corong center bagi informasi yang bisa didengar oleh masyarakat. Tapi sebenarnya kalau kita mulai dari aspek psikologinya atau mungkin dari bagian komunikasi, nanti mungkin Mas Adit bisa punya kompeten untuk bisa menjelaskan. Contoh paling misalnya ada sebuah isu, misalnya ada sebuah yang dirusak atau ada sebuah pencoblosan yang berulang. Itu sudah viral. Itu berviral berputar. Kemudian tiba-tiba ada sebuah klarifikasi dari KPU pun atau Bawaslu terhadap persoalan tersebut. Klarifikasinya itu tidak akan pernah sebesar dan sejauh daripada yang viral tadi. Jadi itu adalah konteks dari komunikasi, bahwa untuk men-sharingkan sesuatu yang seperti itu mudah, tapi klarifikasinya tidak akan pernah bisa sama. Jadi itu adalah konteks bahwa secepat apapun KPU Bawaslu melakukan klarifikasi, masih dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memilah dan memilih ini benar atau tidak, apa ini dia mau share tapi atau iya langkah dari KPU dan juga Bawaslu kalah begitu ya sama buzzer-buzzer yang ini gimana? Soalnya bukan kita soal ini yang kita sebenarnya kita harus mengapresiasi, ini yang harus kita banggakan, bahwa pertumbuhan demokrasi kita tuh segar gitu loh. Berarti orang ikut berpartisipasi dalam politik itu ada. Jadi masyarakat tidak mau cuek. Jadi apapun pilihannya, pada saat mereka menemukan sesuatu, mereka punya sesuatu yang mereka mau perjuangkan. Ada sebuah kepercayaan gitu loh. Bang Frit, kalau ada yang bilang gitu, ini kenapa begitu ya banyak serangan-serangan dari buzzer sendiri begitu ya? Karena ada kesempatan yang kosong begitu ya, sehingga mereka hadir di sini. Tapi itu bagian itu bagian yang seharusnya kita banggakan. Kalau di negara lain orang bisa ngomong apapun dalam prosesnya itu ditangkap. Kita biarkan kita bersubur gitu. Gimana Mas Adi? Ya, kita ini kan sedang mengalami satu puber demokrasi yang luar biasa, Mas. Dulu banyak orang yang tidak engage dan terlibat dalam politik, tidak engage dalam pemilu. 2019 ini adalah satu era yang menandai semua orang ngerti pemilu gara-gara meningkatnya gadget, gara-gara meningkatnya internet yang sudah sampai ke desa-desa. Inilah yang kemudian kenapa saya bilang tadi, hampir semua orang itu saat ini selain menjadi subjek, selain menjadi objek, dia juga eksekutor dari setiap peristiwa politik. Dia bikin beritanya sendiri, dia nilai sendiri, kemudian dia vonis sendiri itu apa. Ini yang kemudian ramai. Bahkan gitu ya, banyak orang yang selfie menarasikan tentang apa yang harus dia pilih, tentang kecurangan dan seterusnya. Dan itu sampaikan kepada publik yang akhirnya hanya dialah yang kemudian benar. Yang nggak benar dalam cyber demokrasi itulah
satu muncul yang saya sebut sebagai mental bigot, bahwa hanya dirinya lah yang paling benar dan orang lain itu salah. Bigotry model ini yang saya cukup berbahaya karena mengklaim dirinya paling benar, center of the world, sementara orang yang salah. Ini yang sebenarnya menimbulkan begitu banyak tawuran opini terjadi di mana-mana karena cenderung tidak mau objektif terhadap satu peristiwa politik yang sebenarnya objektif. Kalau tidak menguntungkan dirinya dia akan tolak. Kan itu kecenderungan yang terjadi. Yang kedua yang paling penting sih memang ada kecenderungan bandwagon effect gitu. Bahwa apa yang berkumandang begitu luas terjadi itu loh yang akan kemudian diikuti. Bahwa ketika ada narasi pemilu Bawaslu ini tidak profesional, condong ke salah satu paslon, itu setiap hari dikembangkan. Sementara Bawaslu dan KPU sibuk aja bagaimana dia harus melakukan satu investigasi ini harus dengan baik gitu ya. Di luar orang nggak mikir itu. Itu yang saya bilang bahwa kerja KPU dan Bawaslu ini kan terbatas. Nggak mungkin harus dia setiap orang meladeni setiap opini negatif yang berkembang. Habis ini. Tapi kalau Mas Adi lihat begitu ya, ini benar nggak sih mereka ini tim bayangan sendiri, mereka benar-benar punya pasukan nggak sih? Kalau melihat di website mereka ada, atau jangan-jangan juga klaim. Tapi yang paling penting adalah kan TKN dan BPN ini mengklaim. TKN mengklaim punya 25.000 aduan tentang kecurangan. Buktikan aja. BPN juga begitu, seakan-akan katanya ada 100.000 temuan. Ini luar biasa. Mas Frid tadi bilang, baik temuan dan laporan cuma 7.000. Laporin aja yang ribuan-ribuan itu. Biar ini tidak hanya sebatas komoditas politik. Jadi datanya bawa aja. Oke, makin menarik. Tapi kita harus balik lagi, Mas Adi. Terima kasih. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Ruang Demokrasi akan kembali selepas video wawancara. Tetaplah bersama kami.